Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya. Terima kasih buat yang udah gabung. Sekitar 2 menit lagi kita mulai ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di workshopnya Palembang Digital yang ke-9. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Yang belum hadir atau punya teman-teman yang lain, silakan diajak. So, perkenalkan nama saya Joneta Saputra. Saya selaku Ketua Komunitas Palembang Digital. Nanti akan dipandu oleh Nisa untuk workshop kali ini. Untuk kali ini saya hanya ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum join di komunitas Palembang Digital, silakan join karena kita akan selalu ada workshop setiap minggunya. Nanti linknya akan kita tulis di kolom komentar buat teman-teman yang belum join di komunitas Palembang Digital. Nah, mungkin saya hanya mau menginformasikan ada satu momen festival besar mungkin di tahun ini buat kita di dunia bidang digital, namanya adalah Sriwijaya Digital Festival 2020. Ini persembahan dari Fortran. Fortran adalah Forum Teknologi Sumatera Selatan yang diinisiasi oleh teman-teman dari Palembang Digital itu sendiri, dan juga ada teman-teman dari SCS IWIN, terus juga ada dari SMK, teman-teman Permikomnas, developer Student Club Google dari berbagai kampus, ada Unsri, Poltek dan juga ada UIN ya. Ada juga beberapa startup partner kita yang mensupport. Nah, acara ini akan dilangsungkan secara online. Itu 2 hari berturut-turut dari tanggal 28 dan juga 29 hari Sabtu dan Minggu, di mana sistemnya menggunakan sistem panel. Teman-teman akan dipandu oleh moderator-moderator hebat, dan yang tak kalah serunya adalah acara ini diisi oleh teman-teman para pembicara-pembicara yang ternama buat kita. Jadi ada 4 panel, boleh di-share untuk screen-nya. Panel pertama itu kita sebut digital transformasi, itu akan diisi oleh 4 perusahaan, di mana di dalamnya terdiri dari PT Pusri, PT Semen Batu Raja, BNI, dan juga nanti ada
dari pemerintah, yaitu Kartu Prakerja. Nah, siapa saja pembicaranya? Teman-teman mungkin bisa lihat di screen ya. Pertama ada Pak Pigar, dia merupakan Head of Digital Labs startup dari Semen Batu Raja. Terus yang kedua itu nanti ada dari Adel, dia merupakan Product Manager dari BNI Jakarta Pusat ya teman-teman. Jadi yang mau pakai produk banking, teman-teman mau nanya nanti di situ ada panelnya. Terus juga kita ada panel di sana ada pembicara juga Hengki Sihombing, merupakan dari direktur ya operasional dari Kartu Prakerja. Terus juga ada Bapak VP Ramadan, dia merupakan Vice President IT dan Operasional di PT Pusri. Selain itu juga kita ada 3 panel lainnya, yaitu ada panel Career Software Engineer, berbagi pengalaman bagaimana sih seorang software engineer itu bisa dari awal junior sampai dengan senior, apa saja yang nanti dipelajarin itu akan diisi oleh teman-teman dari Palembang Digital sendiri. Ada Arif Ramansyah, Machine Learning dari Gojek Singapura. Terus juga ada Faisal Morensyah, merupakan software engineer dari Talabat Dubai ya. Mungkin teman-teman nggak tahu Talabat itu GrabFood-nya dan juga Gojek, GoFood-nya ya di Dubai. Terus juga yang terakhir ada Kak Zaki Alfarini, itu merupakan technical arsitek dari Tokopedia. Nah, itu untuk panel karir software engineer. Terus kita juga punya panel yang ketiga adalah panel collaboration for tech talent Sumsel. Itu diisi oleh 3 narasumber. Bagaimana peran komunitas, lembaga kursus dan kampus dalam memajukan bidang digital. Itu ada dimoderatori langsung oleh Kak Roy Listo Pradana, full stack engineer dari Kredivo. Nanti yang isi kita punya Pak Ahmad Farizi dari dosen senior STEMIC MDP dan Malian Zikri, CEO of Digital Kreatif, dan juga saya sendiri nanti selaku perwakilan komunitas Palembang Digital. Nah, yang menjadi special performance-nya adalah kita mengundang 3 CEO sekaligus, 2 CEO, 1 CTO, teman-teman. Ini langka banget karena mungkin teman-teman agak sulit untuk menghubungin beliau-beliau ini karena levelnya udah level tinggi. Tapi karena demi Sriwijaya Digital Fest, beliau menyempatkan waktu. Itu ada 2 CEO dan 1 CTO. Yang pertama itu dari Aruna.id, CEO-nya adalah Mas Farid Naufal. Dia merupakan co-founder dan CEO dari Aruna.id. Aruna merupakan startup dari perikanan ya, dari kemaritiman. Ini anak kesayangannya dari para kementerian ya, Kementerian Perikanan, khususnya Pak Luhut ya. Memang benar-benar ini startup yang lagi ongoing. Terus yang kedua itu kita punya, siapa yang nggak tahu Advisory, teman-teman, salah satu platform IoT untuk perikanan. CEO-nya kita undang langsung Mas Gibran. Dan yang terakhir patron juga dari Palembang Digital dan tentunya senior di startup Kak Sofian Hadi Wijaya yang merupakan co-founder dan juga CTO dari Warung Pintar. Nah, 4 panel ini akan hadir di Sriwijaya Digital Festival tanggal 28 dan 29 November, kurang lebih 2 minggu lagi. Teman-teman silakan daftar, link daftarnya ada di komen ya. Silakan daftar karena limited, pesertanya dilimitedkan, jadi nggak semuanya bisa daftar, jadi hanya beberapa, kita buka cuman kurang lebih 100 sampai 150 peserta. Saat ini udah hampir 70% sold, jadi teman-teman silakan daftar, acaranya gratis, dapatkan juga nanti e-sertifikat, khusus untuk yang daftar akan dapat e-sertifikat, terus juga nanti ada beberapa door prize dari teman-teman sponsor dan juga startup partner. Terima kasih juga, nanti di sini akan didukung kurang lebih ada 40 community partner dan juga ada 20 dari startup partner asli lokal Sumatera Selatan dan Palembang, dan juga tentunya ada sponsorship dan juga media partner dari seluruh kampus yang ada di Sumatera Selatan dan Indonesia. Dan terakhir, acara ini didukung juga oleh Aptikom dan Permikomnas, perwakilan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman jangan lewatkan tanggal 28-29, buruan, karena tiketnya tinggal kurang lebih 40% lagi karena udah 70% sold. Daftar langsung, linknya di komen. Demikian untuk acara SDF, saya akan balikan ke Nisa untuk memulai workshop 9.0 Palembang Digital. Silakan Nisa. Oke, terima kasih Kak Jonathan. Wah, keren banget ya acaranya Sriwijaya Digital Festival. Jadi buat teman-teman jangan sampai nggak kedapatan slotnya, buruan daftar di link yang tertera. Oke, untuk mempersingkat waktu nih,
Sebelumnya, perkenalkan, aku Anissa sebagai moderator untuk event kita malam ini. Jadi hari ini kita akan belajar bareng tentang pengenalan SQL bareng Kak Rashid. Nah, Kak Rashid Ridha ini sekarang bekerja sebagai Business Intelligence Analyst di Gojek. Sebelumnya, Kak Rashid pernah menjadi data analis di Smartfren dan Lazada juga loh. Wah, keren banget nggak sih narasumber kita malam ini? Oh ya, Kak Rashid juga baru aja dapetin juara 2 di USAID Intelligent Forecasting Competition. Congratulations Kak Rashid. Thank you, thank you. Oke. Nah, sebelum masuk ke sesi materi, buat teman-teman yang punya pertanyaan selama acara berlangsung, boleh langsung diketik aja di kolom chatnya. Nanti bakal aku bacain satu-satu pada saat sesi Q&A. Juga biar kondusif, teman-teman dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Baik, kepada Kak Rashid, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Nisa. Oke, udah kelihatan dulu. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rashid. Jadi hari ini kita mau diskusi materi tentang pengenalan SQL. Mungkin beberapa dari teman-teman udah belajar SQL juga ya di kampus ya. Coba dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan ya? Oke Kak, udah kelihatan. Oke, kita mulai aja. Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau discuss tentang pengenalan SQL. So let's begin. Tentang saya sedikit nih sama SQL nih. Perjalanan saya bersama SQL. Jadi sebenarnya aku ini tidak punya latar belakang computer science atau informasi sistem informasi gitu. Jadi backgroundnya sebenarnya dari statistik. Sebenarnya nggak ada pengalaman waktu kuliah itu nggak diajarin SQL, nggak diajarin basis data sebenarnya. Nah, sebenarnya kebanyakan itu dapatnya dari dunia kerja gitu. Jadi udah lebih dari 4 tahun sebenarnya berkecimpung di SQL. Jadi hampir tiap hari lah ngerjain SQL gitu. Nah, aku tuh lulus tahun 2016 Februari di Statistika Unpad. Itu nyari kerja selama 2 bulan waktu itu, masih fresh graduate, nyari-nyari kerja lah. Nggak ada bekal sama sekali, jadi SQL juga nggak ngerti waktu itu. Waktu itu masuk ke Lazada, tesnya ada tes SQL. Nah, saya nggak pernah pakai SQL sebelumnya. Jadi waktu itu ada tes SQL 1 jam. Untungnya bisa googling gitu. Jadi ya udah googling waktu itu, belajar langsung di situ, ngerjain tesnya di situ juga. Ada beberapa soal yang nggak dikerjain sebenarnya, ada 2 atau 2 soal lah. Nah itu waktu itu untungnya masih basic SQL pertanyaannya. Alhamdulillah bisa lolos waktu itu, terus diterima di Lazada. Walaupun itu tadi SQL-nya belum pernah belajar sama sekali malahan. Jadi baru belajar waktu tes itulah baru belajar. Langsung googling, cari select from apa, langsung belajar di tempat. Habis itu ngomong bahasa Palembang aku nih. Oke. Di Lazada itu cuma beberapa bulan saja. Terus kemudian pindah ke Databot. Di Databot ini nggak ada basis data sebenarnya. Soalnya kita konsultan, kita do machine learning sama data science sebenarnya. Datanya itu dari klien. Nah, selama di Lazada ini sebenarnya banyak banget pelajaran tentang SQL. Walaupun cuma beberapa bulan saja. Waktu itu diajarin
lumayan mendalam sama expert di Lazada. Terus di databot sayangnya nggak belajar basis data, nggak belajar SQL. Datanya udah ada gitu dari klien, tinggal diolah di R sama Python waktu itu. Nah, terus karena merasa penting ya SQL nih, SQL-nya penting banget buat data analis, data scientist itu penting banget. Jadi saya kembali waktu itu berpetualang lagi nih di Smartfriend, ditawarin waktu itu sama temen. Terus dibilang tentang big data gitu. Nah, saya tertarik sih pindah ke Smartfriend waktu itu. Terus timnya juga baru banget waktu itu, baru dibentuk. Dan itu big data, salah satu big data terbesar di Indonesia. Jadi saya tertarik banget waktu itu. Soalnya selama di Lazada waktu itu dikit banget sebenarnya belajar SQL, walaupun lumayan mendalam gitu. Nah, selama di Smartfriend ini hampir setahun itu belajar banget tentang SQL dan diajarin juga sama data engineer yang udah senior banget, udah punya pengalaman lebih dari 10 tahun. Di sini emang benar-benar digenjot banget kemampuan SQL. Kemudian akhir tahun 2017 baru pindah ke Gojek. Alhamdulillah diterima. Waktu itu tesnya juga tes SQL di Gojek itu. Lumayan tes SQL-nya. Terus selama di Gojek ini udah hampir 3 tahun. Nah, Gojek ini luar biasa banget dari segi kecepatan, dari segi pengalaman juga, itu luar biasa banget. Dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya di Smartfriend misalkan, memang datanya besar banget kalau di telekomunikasi. Tapi kalau dari segi varietasnya, itu lebih gede di Gojek. Bayangkan di Gojek itu ada 3 pelanggannya. Ada pelanggan customer, terus ada mitranya, driver, sama merchant. Bayangin ada 3 type of customer gitu. Datanya benar-benar kaya dan bervariasi. Terus produknya juga banyak banget. Makanya di Gojek ini benar-benar tempat belajar banget nih buat SQL. Banyak banget problem yang butuh SQL. Jadi awal-awal ini masih newbie lah bisa dibilang. Walaupun udah di Smartfriend nih, walaupun udah berkecimpung di big data, ketika masuk di Gojek menemui hal-hal baru gitu tentang problem di dunia SQL. Dan ini menurut aku sebenarnya Gojek ini beda banget kalau dibandingkan e-commerce misalkan. E-commerce itu cuma ada 2 pelanggannya kan, seller sama buyernya. Tapi kalau di Gojek ada drivernya juga. Jadi ada 3, dan itu yang membuat datanya semakin kompleks. Jadi bisa dibilang Gojek ini paling kompleks sih datanya, dan SQL-nya emang perlu banget, wajib bisa SQL kalau mau masuk ke Gojek. Apalagi kalau kerjanya sebagai business intelligence analyst ataupun data engineer di Gojek gitu. Itu cerita singkat mengenai saya dan SQL ya. Kita lanjut aja ke hal yang paling fundamental dulu. SQL itu apa sih? SQL ya, dari panjangannya Structured Query Language gitu. Jadi ada 3 gitu kan, 3 kata gitu. Language, bahasa gitu. Walaupun sebenarnya SQL ini bukan bahasa pemrograman sebenarnya, kayak Python atau R atau Java dan lain-lain sebagainya. SQL ini unik gitu. Emang bahasa buat data gitu, mengambil data. Terus kita lihat ada structure. Kata-kata structure itu apa sih? Structure itu sebenarnya menunjukkan data yang terstruktur gitu. Jadi data itu sudah dalam bentuk yang terstruktur. Datanya dalam bentuk tabel gitu. Jadi ada kolom, ada baris. Nah, tujuannya terus query-nya itu buat akses terus sama manipulasi data dari database relasional, basis data relasional menyebutnya. Nah, di sini kita bisa mengubah datanya, membuat tabel misalkan, menambah juga, terus bisa mengambil. Nah, kita fokus ke mengambil ini karena selama 4 tahun ini
Aku juga fokus di mengambil data, mengolah datanya gitu. Nah, SQL ini juga penting banget ya buat data analisis. Jadi buat teman-teman yang mau jadi data analis atau data scientist atau data engineer wajib banget. SQL ini ya bahasa utamanya lah nyebutnya. Kalau nggak bisa SQL ya bakal susah gitu ke depannya jenjang karirnya kalau mau jadi data scientist atau analis atau engineer. Oke, selanjutnya mengenai basis data itu sendiri ya. Tadi kan ada basis data gitu. Sebenarnya kita mau ngambil data dari basis data. Ada dua kata kunci sebenarnya, tabel sama basis data. Nah, kita mulai dari tabel dulu. Tabel itu data yang terstruktur gitu, dalam bentuk 2 dimensi. Jadi ada baris, ada kolom. Kolomnya itu menunjukkan variabel lah, bisa jadi itu umur atau tinggi badan atau apapun itu. Sedangkan kalau barisnya itu merupakan observasinya, bisa jadi itu pelanggan, bisa jadi perusahaan atau apapun itu. Terus ya pasti ada nilainya juga kan, ada value-nya gitu, yang merefer ke variabelnya itu. Nah terus tabel ini terkumpul gitu, tabel ini terkumpul itu dalam basis data. Jadi basis data itu adalah kumpulan dari tabel-tabel gitu. Nah, basis data ini ada berbagai macam. Kalau based on my experience itu ada PostgreSQL, MySQL, Hive, BigQuery, ada banyak sebenarnya. Tapi selama 3 tahun ini saya sering banget pakai BigQuery. Selama setahun ke belakang sebelum di Gojek itu pakai Hive. Jadi dua bahasa ini sih yang sebenarnya ada fungsi spesifik ya kalau di beda basis data itu. Misalkan Microsoft SQL itu ada fungsi tersendiri gitu. Itu yang membuatnya beda sebenarnya. Tapi secara umum itu sintaksnya sama sih. Oke, kita lanjut lagi. Ini SQL buat siapa tadi ya? Udah di highlight juga kalau SQL itu penting banget, wajib hukumnya buat data engineer, data analis atau scientist, atau bahkan buat software engineer. Software engineer kan dia yang bikin aplikasinya, pasti bermain dengan data juga, buat input output datanya. Terkadang kan perlu data yang bentuknya relasional juga kan, walaupun penting juga nih ada data yang belum terstruktur gitu, bukan relasional, bisa jadi kayak JSON, dictionary. Kalau di Python itu kayak dictionary yang seperti itu penting juga sebenarnya. Tapi di sini kita akan bahas tentang SQL, tentang data yang terstruktur. Nah, ada 3 ini sih yang utama sebenarnya. SQL ini penting banget. Data engineer itu pasti wajib. Soalnya mereka yang mindah-mindahin datanya dari basis data gitu, dari data yang raw terus pindahin ke basis data. Jadi perlu juga SQL buat mindahin datanya itu tadi. Kalau data analis atau scientist nih, ini profesi saya itu penting banget, wajib banget perlu SQL. Bahkan mungkin untuk permasalahan yang lebih kompleks, karena mungkin pertanyaan dari business usernya itu bervariasi gitu, dan datanya mungkin belum dibentuk, sehingga sebagai analis atau scientist nih perlu ambil datanya, bentuk datanya sesuai dengan business usernya, business need-nya gitu. Jadi penting banget soalnya basis data itu awal buat kita analis data ke depannya. Itu juga dengan software engineer itu penting banget. Dan untuk profesi lainnya ya semuanya sebenarnya butuh SQL sih, butuh datanya sebenarnya, datanya yang dibutuhkan. Makanya SQL itu penting banget. Kayak product manager mungkin butuh punya skill SQL, walaupun ya nggak wajib. Misalkan kalau data analis atau scientistnya lagi sibuk ya, kadang kalau di Gojek itu product manajernya mereka yang query sendiri itu, finance operation juga dan lain-lain. Sebenarnya semuanya butuh sih, soalnya semua butuh data, dan SQL itu bahasanya gitu, bahasa untuk mengambil data itu. Jadi semuanya sebenarnya butuh gitu. Tapi yang wajib itu yang 3 ini sih.
Oke, lanjut lagi. Oke, kita mulai dulu dari sintaks dasar SQL. Ada beberapa. Saya kira mungkin teman-teman yang kuliah di ilmu komputer udah pernah belajar juga. Mungkin mengulang sedikit ya. Kita coba pakai SQL Fidel nanti. Dulu. Screen. Oke. Ini SQL Fidelnya udah kelihatan belum ya? Halo? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Oke. Nah, kita mulai dari beberapa sifat dasar di SQL. Ini dasar banget. Kita coba pakai datanya, data ini baru saya buat datanya. Sederhana banget, ada kolom nama gitu. Nama orangnya, terus umurnya berapa, sama jenis kelamin. Ini sampel data aja sebenarnya. Jadi ada dua tipe sebenarnya di SQL itu. Ada buat mengubah sama membuat tabel, contohnya itu lebih ke DDL lah, Data Definition Language ya. Nah, terus yang lebih difokuskan nih sebagai analis atau saintis itu DML, Manipulation Language. Jadi sebenarnya saya juga jarang sih kalau pakai buat nge-create table-nya atau insert table-nya, itu kebanyakan data engineer. Jadi kita coba pindahin datanya, bisa pakai di copy. Terus oke. Ini bisa di-generate sendiri nanti DDL-nya. Terus kita kasih nama tabelnya tabel profil. Ini akan generate sendiri di sini. Oke, udah jadi nih. Bisa dibikin skemanya sebenarnya. Nah, ini ada beberapa sih, MySQL, bisa PostgreSQL, tapi secara umum sintaksnya sama gitu. Ada beberapa perbedaan. Ini bisa dibikin build skema di sini. Nanti kita bikin tabelnya. Nah, yang di kanan ini itu buat yang nge-query-nya nyebutnya data manipulation language. Kita coba sintaks yang mendasar dulu ya, select. Ini dasar banget, select from. Nah, jadi ada dua bagian sih. Select ini kita mengambil kolomnya, kolom ini tadi, nama, umur, jenis kelamin. Kita bisa select beberapa gitu. Kemudian from ini tabelnya gitu, tabelnya tabel profil ya, yang udah kita buat. Nah, biasanya kita mulai dari tabelnya dulu. Jadi from tabelnya apa gitu, profil. Nah, SQL ini pakai huruf besar, itu conventionnya biasanya ya pakai huruf besar sih. Ini udah dari zaman kapan, tapi ya terkadang nggak masalah juga, itu selera sebenarnya, bisa pakai huruf kecil juga. Tapi ini ngebedain sintaksnya doang supaya beda gitu dari nama kolom atau nama tabel. Jadi makanya dibikin gede tulisannya, kapital. Nah, terus kita di select ini kita ambil nama kolomnya yang mau kita ambil. Misalkan nama dan umur gitu. Nama, terus koma, terus umur. Nah, ini udah bisa kita dapetin datanya. Kalau kita klik run, itu akan menghasilkan tabel berisi nama sama umur gitu. Ini masih basic banget. Kita bisa coba pakai beberapa lagi limit, bisa di limit juga. Jadi limit itu hanya mengambil data yang teratas saja. Misal kita limit terus limit angkanya 3 gitu. Kita cuma ngambil 3 data pertama aja gitu. Gitu contohnya. Nah, bisa juga selanjutnya itu ada order by. Order by ini buat mengurutkan datanya berdasarkan kolomnya. Jadi bisa lewat nama, umur, ataupun jenis kelamin. Nah, kita lihat di sini. By.
kita coba urutin berdasarkan umur ya. Kita bisa komen dulu limitnya. Ini di komen biar tidak dijalankan ini sintaksnya. Oke, ini datanya sudah berurutan berdasarkan umur. Nah, secara default itu dari yang paling kecil gitu, dari A to Z. Kalau nilai dari yang paling kecil, jadi umurnya 23 sampai 35. Nah, secara default sebenarnya sama aja nih, secara ascending. Kalau kita tambahin ini hasilnya sama aja. Kalau kita ganti descending, ini urutin dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Gitu. Ini simple banget sintaks dasar dari SQL. Coba kita lanjut lagi. Ini yang kelima ada where. Jadi where ini buat memfilter lah. Kalau select tadi milih kolomnya, kalau where ini ngefilter berdasarkan row-nya. Jadi kita akan ngefilter row-nya ini berdasarkan kolomnya. Misalkan kayak gini. Misalkan kita mau ambil dari tabel profil ini kita mau ambil yang umurnya di atas 25 doang gitu. Mau di atas 25. Kita komen dulu ini. Hapus dulu lah. Terus kita jalankan, hasilnya akan mengeluarkan profil yang umurnya di atas 25 gitu. Jadi ini bisa kita extend lagi sebenarnya. Kita bisa pakai and atau or. Kalau and ini misalkan kita mau ambil yang umurnya 25 tahun, di atas 25 tahun. Dan jenis kelaminnya laki-laki misalkan. Jenis kelamin sama dengan L. Bisa juga kayak gini, nanti yang muncul hanya yang jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya di atas 25 tahun. Kita bisa extend lagi sebenarnya, bisa pakai or juga di sini. Jadi ada beberapa sintaks, bisa pakai or, misalkan kita mau ambil, mau nambahin juga yang, ini kan kita udah ambil yang jenis kelaminnya laki-laki sama umurnya di atas 25 tahun. Tapi kita mau ngambil, kalau untuk yang perempuan kita mau ambil yang umurnya di atas 30 tahun misalkan. Bisa juga kayak gini. Ini akan mengambil, jadi akan ada tambahan lagi perempuan yang umurnya di atas 30 tahun. Kolom jenis kelamin, in. Oh, salah ketik. Oh, ternyata tidak ada yang jenis kelaminnya di atas 30, di atas 30 tahun. Iya, tidak ada. Kalau kita ganti di atas 25, bakal ada tambahan lagi. Oke, itu salah satu contohnya aja. Terus ada juga in sama not in. Jadi kalau in itu misalkan kita mau ngambil spesifik, kalau di contoh ini kita mau ambil spesifik laki-laki sama perempuan doang. Nah, ada yang nol ini soalnya datanya. Kita mau ambil yang jenis kelaminnya. Kalau in kita ambil yang laki-laki sama perempuan doang. Ini bisa juga kayak gini. Oops, sorry. Nah ini yang nullnya juga hilang. Ini sama juga sebenarnya, sama kayak kalau umur jenis kelamin ya. Jenis kelamin is not null. Jadi ini sebenarnya sama aja. Kalau is not null kan kita mengambil yang enggak ada nilai nullnya. Jadi semuanya diambil yang laki-laki sama perempuan. Terus ya itu sih paling beberapa sintaks mendasar dari SQL. Kita bisa gabungkan juga, misalkan di sini order by ditambah order by umur,
kita urutkan dari yang paling tinggi, kita ambil yang paling tua, misalkan image 1 gitu. Oke, apalagi nih? Ops, ini saya hapus dulu. Oke, nah ini ngambil yang paling tua, jadi ini contoh sederhana. Terus ada yang namanya alias. Alias itu kayak assign nama yang berbeda gitu. Jadi kan di sini kolom kita pakai kolom yang default, nama sama umur. Kita bisa ganti misalkan jadi name atau age gitu. Jadi nanti nama kolomnya jadi name sama age. Ya, kira-kira begitu sih sintaks mendasar SQL. Ini ya benar-benar basic banget sebenarnya. Dan sebenarnya teman-teman bisa pelajari sih untuk lebih mendalamnya lagi. Bisa dicoba-coba juga menggunakan data-data yang lain. Nah, kita coba ke yang agak kelanjutannya ini. Itu agregasi. Jadi agregasi ini ada berapa sih fungsinya? Kayak count, average. Jadi ini fungsi agregasi. Terus nanti di group by. Group by ini kolomnya, kolom yang mau kita dijadikan grup kolomnya. Kita ambil contoh aja nih, misalkan kita mau tahu rata-rata umur dari tiap jenis kelamin. Jadi grup variabelnya itu jenis kelamin. Jadi kalau di sini misalkan jenis kelamin, terus kita mau ambil rata-rata umurnya pakai function avg. Itu umur, terus kita aliasin umur avg misalkan itu. Sini kita hapus saja. Nah, terus ada satu yang perlu kita tambahkan, yaitu group by. Jangan lupa di sini group by kolom yang jadi grouping variabelnya itu jenis kelamin. Jenis kelamin gitu. Kan keluar hasilnya oke, rata-rata umur tiap jenis kelamin gitu. Laki-laki, perempuan, rata-ratanya gini gitu. Nah, kalau buat grouping variabel itu sebenarnya ya mesti di awal gitu, di awal. Sebenarnya bisa juga kayak gini nih, tapi itu bakal ya aneh, tidak sesuai convention lah kayak gini kan. Nah, tapi itu jangan sampai dibikin kayak gini. Jadi grouping variabel tuh masih di awal gitu. Semua grouping variabel ditaruh di awal, kemudian dilanjutkan dengan aggregation functionnya. Yaitu kalau di sini pakai average. Kita bisa coba juga pakai count. Jadi ada berapa banyak orang yang ada di profil itu dari tiap jenis kelamin. Kita juga kayak gini. Nah, keluar tambahan count. You have an error and check the markers from profile. Oh, ini suka error juga, kadang komanya. Oke. Nah, jadi ini akan ada tambahan lagi ini kolom count. Ini menunjukkan berapa banyak orang-orang yang ada di tiap kelompok jenis kelamin. Itu contohnya. Nah, selain itu bisa juga ada tambahan lagi di sini, yaitu having. Having ini sama kayak where tadi, tapi ditaruh setelah group by. Dan juga having ini hanya proses setelah datanya diagregasi. Jadi setelah datanya jadi kayak gini, terus kita mau filter nih, yang misalkan yang rata-rata umurnya di atas 25 tahun, atau yang count-nya di atas 1 misalkan. Nah, kita pakai having. Kalau pakai where, itu sebelum diagregasi datanya. Jadi datanya masih kayak gini bentuknya. Nah, itu pakai where, itu beda where sama having. So, coba kita pakai having. Kita coba filter
yang call-nya satu misalkan. Jadi kita mau buang yang jenis kelaminnya yang call-nya cuma satu gitu, yang null tadi. Ini akan keluar hasilnya gitu. Nah, kalau kita pakai where itu nggak bisa, misalkan where int dibesar dari satu itu nggak bisa, soalnya yang diproses sebenarnya kan group by-nya dulu, setelah itu having. Ini nggak bisa soalnya nggak ada kolom cnt itu nggak ada sebenarnya, karena yang diproses kan sebelum dia di group by. Jadi yang diproses yang ini gitu, dan ini nggak ada nama kolom cnt, makanya nggak bisa gitu. Jadi bedanya where sama having itu, where itu diproses sebelum agregasinya, sedangkan having diproses setelah agregasi itu. Itu sih bedanya. Bisa digabungkan juga, misalkan where sama having. Kita mau filter dulu datanya sebelum begini sih. Kita mau ambil yang umurnya di atas 25 tahun misalkan. Di atas 25 tahun, kita jadi proses filter dulu datanya, baru di group by. Nah, kita bisa pakai having juga di sini. Having kayak tadi count besar dari satu misalkan. Akan keluar seperti ini. Itu masih termasuk basic dari SQL juga, agregasi. Terus setelah itu ya berapa ada max min juga, kalau kita mau ambil nilai maksimum dari kelompok itu bisa pakai min juga buat ngambil nilai minimum, atau condisting. Condisting ini, disting itu buat ngambil unique value-nya. Misalkan, ini kenapa gini ya? Jadi bisa dikreasikan lagi, bisa pakai tergantung case-nya, bisa pakai min, max, atau sum. Sum itu penjumlahan dari semuanya gitu, di tiap kelompok misalkan. Itu beberapa contoh dari agregasi. Ini quite basic juga di SQL. Kita coba next lagi, itu ada join. Nah, join ini ada beberapa sih. Ini selain ini yang paling umum ya, sama right join, terus sama full join. Jadi ada dua table. Jadi join itu membutuhkan dua table, walaupun sebenarnya bisa satu table. Kalau satu table di join ke table itu sendiri namanya self join, itu ada lagi. Terus ada namanya cross join juga. Ada berbagai macam, tapi umumnya ini ya yang dipakai gitu. Dan kebanyakan itu inner join atau left join. Nah, right join ini jarang banget sebenarnya. Saya bahkan hampir nggak pernah pakai right join. Kebanyakan inner join atau left join. Kita coba aja. Jadi di sini ada satu tambahan, profil 2. Oke, aduh, kenapa begini laptopnya? Oke, kita lihat dulu, kita tambahin lagi ya. Jadi di DDL-nya tadi kita tambahin profil 2. Ada berapa sih? Oke, udah pas. Kita tambahin tabel profil 2 gitu. Terus kita append to DDL. Kita coba build tabelnya, skemanya. Udah bisa. Coba kita cek dulu datanya, select profil 2. Nah, kita bisa pakai bintang buat ngambil semua kolom sebenarnya. Profil 2. Oke, itu. Build ini bakal ngambil semua kolom. Oke, udah oke kayaknya. Nah, kita coba join dua tabel ini based on, jadi join itu harus ada
kayak penyambungnya lah. Di sini kita penyambungnya itu kolom nama gitu. Kita mau menyambungkan kedua tabel ini berdasarkan nama. Walaupun sebenarnya nggak direkomendasikan berdasarkan nama. Biasanya pakai ID. Ini sebagai contoh kita pakai nama aja dulu. Oke, jadi kita mau coba pakai inner join. Inner join ini mengambil irisan dari kedua tabel. Jadi kita mau ambil orang-orang yang ada di tabel profil sama tabel profil 2 irisannya, siapa aja gitu. Jadi simpelnya profil bisa pakai inner join. Profil 2 gitu. Nah, kita bisa buat alias juga tabelnya. Bisa pakai A atau B, bisa juga kayak gini. Terus on kita pakai nama ya buat pengikatnya untuk menghubungkan kedua tabel itu a dot nama. Jadi mesti pakai identifier tabelnya. Kalau kita tidak aliasin dia bakal profil gitu, profil dot nama gitu. Jadi karena keduanya kan punya kolom nama gitu. Jadi nama yang punya siapa gitu. Kira-kira seperti itu. P dot nama gitu. Nah, terus kita mau keluarkan siapa aja yang ada di tabel profil sama profil 2 itu. Nama itu. Misalkan siapa aja yang beririsan gitu. Yang punya makanan favorit, terus ada juga profilnya umur sama jenis kelaminnya dia. Kita bisa keluarkan juga misalkan umurnya, terus jenis kelaminnya, dan dari tabel B kita, soalnya ini informasinya ada di tabel B, kita pakai B dot makanan favoritnya apa gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini akan mengambil orang-orang yang ada di kedua tabel itu, di tabel profil sama profil 2. Ada 5 orang. Nah, kita coba lagi kalau pakai left join. Kalau pakai left join itu kita hanya mengambil, kita mengambil semuanya nih di tabel yang kiri gitu. Di tabel yang kiri itu maksudnya di tabel profil kita mengambil semua orangnya gitu. Kita coba aja kalau pakai left join hasilnya seperti apa. Ganti jadi left. Nah, sebenarnya inner join tadi secara singkat bisa pakai join juga gitu, namanya secara singkat. Tapi nggak direkomendasikan ini. Perlu di state secara spesifik, bagusnya inner atau left atau full gitu, full join. Ini kita coba left join ya. Left join ini akan mengeluarkan semua orang-orang yang ada di tabel profil. Jadi ada 8 orang. Nah, tapi yang membedakan apa? Karena di tabel profil 2 ini tidak ada gitu. Jadi makanan favoritnya bakal jadi null. Itu yang membedakan. Jadi makanan favoritnya bakal jadi null. Bisa juga kita bikin kayak gini gitu, where B makanan favorit is not null tadi. Ini sama seperti inner join sebenarnya. Jadi bisa divariasikan lagi pakai where, tergantung kondisi. Nah, kira-kira ini sama, ekivalen sama tabel inner join tadi. Jadi bisa divariasikan lagi gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada full join. Full join ini mengambil profil di kedua tabel. Jadi di tabel yang kiri sama yang kanan diambil semuanya. Jadi di profil A kita ambil, di profil yang 2 juga kita ambil gitu. Coba kita coba aja full join. Kita coba aja. Open error. Apakah tidak ada full join? Total join coba. Total join profil 2. On net.
Coba cek lagi yang error di mana ini. Left, kalau coba kita pakai left tadi bisa ya. Oke, kayaknya full join ada ya di MySQL. Mungkin ada di PostgreSQL. Coba sih. Coba dulu Postgre kayak gimana. Oke, kita mulai dari awal lagi tapi soalnya beda sintaks Postgre sama MySQL itu beda. Jadi beberapa basis data itu berbeda-beda sintaksnya. Mungkin itu nggak ada tadi. Kita coba lagi profil 2 Pentu DDL. Terus oke, wait. Profil. Terus kita coba ambil data profil tadi. Oh, kenapa begini sih? C tadi ya. Okay, I got you. Profil 2, profil ya, profil aja tadi. Pentu DDL. Kita build skemanya. Oke, kayaknya ada yang masalah di sini. Oke, nama, umur. Biasanya jenis kelamin. Kenapa dia copy? Oke, kita ulang lagi. Table text DDL. Oke, ini kenapa soalnya gini sih. Coba ya, back. Ini sebentar ya, agak. Oke, kita coba pakai ini, copy. Atau enggak restore this version aja lah. Oke. Mestinya udah oke sih jenis kelamin. Oke, mestinya udah oke sih. Kita cek lagi. Oke, udah bisa ya. Terus kita tadi mau full join dari tabel profil sama profil 2. Oh, I forgot. Oke. On nama, v dot nama. Select nama and what else that we would like to get, umur, terus sama jenis kelamin, sama B makanan favorit. Profile of sorry. Oke, di sini berhasil pakai full join. Jadi ada 12 record dari kedua tabel. Di sini ada yang null namanya. Nah, ini sebenarnya yang di tabel profil 2. Nah, itu null. Yaitu yang dari tabel kedua tadi. Makanya dia nggak punya nama umur sama jenis kelamin. Soalnya kita nge-returnnya yang dari tabel profil, dari tabel A gitu. Jadi kita bisa pakai kayak gini misalkan kalau kita mau generate nama dari tabel B juga. Jadi ini bakal ini. Ini bakal kalau null dia bakal replace pakai antara B yang dari tabel B ataupun tabel A gitu. Ini bakal
nggak null. Nah, ini hasilnya dari full join. Jadi ada 12 orang gitu dari tabel profil A sama profil sama profil 2 gitu. Dan ya ada beberapa kolomnya yang null karena ya emang tidak ada informasinya gitu dari tabel itu. Ini makanan favoritnya ada yang null juga gitu. Nah, ini bisa juga kayak tadi ditambahin where lagi gitu. Tambahin where terus ganti jadi ekivalen sama kayak inner join ataupun jadi kayak left join gitu. Ini contohnya. Oke, gitu sih. Ya, tadi pakai MySQL kayaknya nggak ada full join ya, atau ya terkadang berbeda-beda gitu sintaks di ya basis data. Kalau di BigQuery itu ada banyak sekali sintaksnya yang ternyata nggak ada di Postgre maupun MySQL. Itu ada banyak sekali. Dan BigQuery ini itu bisa banyak banget case by case-nya. Bahkan data yang tidak terstruktur itu bisa dimasukkan juga gitu. Jadi bentuknya nanti nested. Jadi ada tergantung tipe basis datanya. Perlu dipelajarin lagi mungkin misalkan perusahaannya menggunakan basis data yang berbeda gitu. Oke, paling itu sih basic dari SQL. Nah, buat lanjutannya sebenarnya panjang sekali perjalanan SQL ini. Itu yang saya praktekkan tadi hanya mungkin yang hanya saya pelajari di Lazada selama kurang lebih 3 bulan gitu. Sebenarnya perjalanannya sangat-sangat panjang gitu. Buat sintaks lanjutan ada banyak sekali gitu di SQL dan itu tergantung lagi dengan basis datanya. Terus bisa subquery dan CTE. Jadi ini inside query itu ada query lagi gitu. Jadi query-nya kayak beranak pinak gitu. Jadi ini yang kita sudah praktekkan ini itu masih basic sebenarnya. Query-nya ini bisa beranak pinak lagi gitu. Jadi query-nya bakal panjang banget. Di Gojek itu bisa sampai 1000 baris query-nya, benar-benar panjang. Terus bisa self join juga tadi. Untuk case-case tertentu perlu self join. Terus teman-teman juga bisa belajar regular expression, ini penting juga buat ngambil pattern dari teks. Terus ada analytic function ini penting juga. Ada beberapa case yang perlu analytic function. Terus ada recursive query. Nah, recursive query ini agak lumayan ya. Jadi kayak looping di query gitu. Jadi walaupun SQL ini bukan programming language, bisa bikin looping juga sebenarnya untuk beberapa basis data. Contohnya di PostgreSQL itu bisa di looping gitu. Jadi query-nya terus rekursif gitu, di join berulang-ulang kali. Itu beberapa contoh SQL lanjutan kalau kalian mau belajar. Tapi secara umum ya, yang saya pelajari itu walaupun kita udah tahu nih sintaks-sintaks itu belum tentu kita sudah ahli SQL gitu. Sebenarnya banyak sekali case-case atau problem ya yang datang gitu dari bisnis ataupun user gitu. Nah, itu kadang case-nya unik gitu. Kadang datanya digabungkan atau banyak sekali case-case yang bisa dilakukan gitu. Nah, hal-hal kayak gini nggak bisa dipelajari sebenarnya walaupun kita pelajarin di sintaks ataupun latihan gitu. Karena hal ini benar-benar unik gitu, cuma ada di dunia kerja. Nah, ini saran saya ya pelajari dulu basic-basic SQL, udah comfortable untuk beberapa kasus tertentu, baru join di perusahaan yang SQL heavy. Ya, contohnya kayak Gojek ini SQL-nya heavy banget. Terus buat teman-teman mungkin bisa latihan juga untuk problem solving SQL-nya. Walaupun kita udah hafal nih sintaks-sintaksnya, udah tahu tujuannya, tapi problem solving-nya mungkin belum jalan gitu. Nah, ini bisa dilatih lagi di HackerRank atau LeetCode. Banyak sebenarnya platformnya. Ini salah satu contohnya aja gitu. Kebanyakan di HackerRank sih. Kalau buat tes-tes SQL itu, perusahaan biasanya menggunakan HackerRank. Oke, itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apalagi ini masih mendasar sekali. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, silakan. Monggo. Oke, keren banget nih penyampaiannya. Dan keren lagi
kerennya lagi untuk jadi bisnis intelligence analis seperti sekarang ini, Kak Rashid bukan berlatar belakang dari IT, tapi Kak Rashid bisa dengan belajar sambil bekerja. Berarti memang nggak ada kata terlambat ya buat belajar. Terima kasih Kak Rashid buat materinya. Dan sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, mungkin langsung aja nih. Udah ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Oke, yang pertama ada perbedaan spesifik antara data scientist sama data analis apa ya, Bang? Waduh, ini pertanyaannya seringkali diajukan kayaknya. Tapi kalau secara umum nih, yang saya lihat, data scientist itu mungkin lebih membutuhkan advanced skill in term of predictive analytics. Jadi tugasnya itu adalah menggunakan data untuk memprediksi masa depan gitu. Nah, sedangkan data analis ini kebanyakan menggunakan data untuk mengevaluasi masa lalu gitu. Jadi menggunakan data-data histori gitu. Jadi secara umum itu sih yang saya lihat perbedaannya. Ini sebenarnya tergantung company-nya juga. Kadang ada yang job title-nya data scientist, tapi ternyata kerjaannya kayak data engineer malahan, atau ya data analis, membuat dashboard dan tidak ada membuat predictive modeling sama sekali. Ada juga yang kayak gitu. Jadi perlu dikonfirm lagi ketika kita mau interview atau menemui perusahaannya gitu. Perlu dikonfirm lagi gitu. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Dari Rizka Trimardila, di industri kerja SQL yang paling sering digunain apa Kak? Dan juga menurut Kakak sendiri better Postgre, MySQL, STH atau yang lain? Oke, kalau dari segi performa saya kurang tahu ya. Soalnya saya backgroundnya emang bukan dari IT dan saya ini sebagai user gitu, bukan seorang data engineer yang mesti optimize itu, masih tahu teknologinya apa. Tapi secara umum kalau saya lihat ya, better itu pakai PostgreSQL. Kenapa? Ya, karena beberapa fungsi kayak tadi itu ada yang nggak ada di MySQL. Di Postgre ini juga bisa buat data yang nggak terstruktur. Jadi bentuknya kayak JSON itu bisa dimasukkan ke Postgre. Nah, saya nggak tahu ya kalau MySQL itu bisa atau enggak. Kalau secara kapabilitas tentu saja Postgre itu lebih bagus kalau buat nge-query, terus fleksibilitasnya juga. Tapi kalau dari segi performa saya kurang tahu itu. Gitu. Oke, makasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Rian Sabian nih, minta dibeberin gaji data scientist atau data analis Kak. Waduh, kalau itu saya kurang tahu ya. Apa? Itu bisa coba dicek di situs-situs apa biasanya situs-situs tentang gaji itu. Bisa di Glassdoor mungkin. Tapi ya tergantung range-nya. Mungkin dari saya nggak berani kasih angka sih sebenarnya. Soalnya beda-beda di tiap perusahaan. Tapi ya mungkin 5 sampai 25 juta gitu. Atau mungkin bisa lebih dari itu. Tergantung tingkat senioritasnya juga. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaannya Amin. Mau tanya Kak, beda SQL, NoSQL, dan REST API apa ya Kak? Oke, menarik pertanyaannya. Ini yang saya pahami ya. Saya kebanyakan pakai SQL sih. Soalnya dari segi profesi sebagai data analis, saya itu sebenarnya sebagai user gitu. User atau pemakai itu sendiri. Jadi kebanyakan emang pakai SQL gitu. Nah, kalau NoSQL ini sebenarnya kayak MongoDB itu termasuk NoSQL. Sebenarnya NoSQL itu ya SQL ini datanya terstruktur gitu dalam bentuk kolom. Sedangkan NoSQL ini datanya mungkin tidak terstruktur, bisa jadi kayak dokumen bentuknya.
kayak JSON. Kalau REST API itu, ya REST API itu saya kurang tahu sih. Mungkin teman-teman dari software engineer lebih tahu. Tapi yang saya pahami REST API itu outputnya mungkin itu termasuk tidak terstruktur gitu kayak JSON misalkan. Itu kan datanya termasuk tidak terstruktur gitu, bukan dalam bentuk table. Gitu sih yang saya pahami. Oke. Lanjut ke pertanyaannya Mutakin Bakti. Kak Rashid, apa pendapatnya tentang penggunaan stored procedure dan ORM? Wah, saya kurang tahu nih. Ini kayaknya lebih terlalu teknis di bidang ilmu komputer ya. Jadi ya to confirm, saya basicnya itu dari statistik sebenarnya. Jadi pakai SQL ini juga sebenarnya belajar langsung di dunia kerja. Jadi saya kurang tahu juga nih stored procedure dan ORM itu apa. Saya kurang tahu sih ini apa. Tapi ada beberapa mungkin yang saya tangkap ini kayak prosedur ini ada sih sebenarnya. Oke, mungkin Mutakin nanti bisa research lagi ya. Untuk Amar Naufal boleh setelah pertanyaan ini boleh tanya langsung ya sama Kak Rashidnya. Lanjut pertanyaannya dari Kak Eko Mulyo. Mau nanya dong Kak, untuk transaksi data dengan query yang rumit atau subquery, apa benar Kak subquery bisa mempengaruhi performance? Dan apakah ada alternatif lain seperti buat function atau yang lain? Oke, pertanyaannya menarik nih. Pasti itu mempengaruhi performance, pasti ada itu. Pernah waktu itu, ini dari pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu ada query yang dibikin teman waktu itu jalaninnya lama banget gitu. Jalannya lama banget, dan setelah dicek ternyata ada bagian tertentu yang buat query-nya lama gitu. Contohnya di bagian join waktu itu. Dan ya alternatif lainnya, ini case-nya bisa spesifik banget sih. Case-nya juga bisa spesifik banget. Tapi secara umum yang saya lihat itu mungkin ada kesalahan dari analisnya gitu waktu bikin SQL-nya, dan itu yang membuat query-nya terlalu lama gitu. Misalkan ngebaca semua data gitu, ngebaca semua historical data. Padahal sebenarnya cuma data tertentu aja yang itu perlu diambil gitu. Nah, itu contoh hal-hal yang justru memperlambat query itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk Amar Naufal, boleh silakan dihidupkan mikrofonnya. Oke, baiklah. Makasih untuk moderator kesempatannya. Sebelumnya mungkin saya ingin appreciate luar biasa sekali materi yang tadi disampaikan oleh kakak dari Gojek. Gini Kak, saya mau sedikit sharing. Saya kan mahasiswa semester 5 dari software engineering ya Kak. Saya mau tanya, dari beberapa semester sebelumnya kan saya udah dapat mata kuliah basis data atau database yang juga ada PHP dan berbagai bahasa pemrograman yang lainnya Kak. Untuk SQL sendiri, seberapa penting sih Kak belajar SQL? Sebelumnya kan udah dapat SQL itu cuman MySQL aja sampai saat ini. Nah, seberapa penting untuk saya sih Kak untuk belajar SQL ini lebih dalam lagi? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Amar ya. Ini menurut pendapat saya doang ya. Kalau software engineer itu penting sih buat belajar SQL, tapi tidak perlu yang sekompleks data analis atau data scientist atau data engineer. Jadi beberapa basic things mungkin perlu gitu. Nah, ini tergantung kondisinya juga, tergantung mungkin stack yang digunakan perusahaannya. Mungkin bukan SQL yang dipakai, tapi NoSQL gitu.
Jadi yang perlu dipelajari ya NoSQL tadi gitu. Gitu sih, tergantung case by case-nya. Oke, terima kasih Kak. Untuk Amar, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Amarnya udah jawab di chat ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Sofyan Hadiwijaya. Kak, tes buat masuk jadi bisnis intelligence Gojek apa? Oke, banyak sih tesnya, lumayan ya waktu itu. Itu kalau sekarang saya nggak tahu sih secara umum, tapi waktu saya dulu itu ada beberapa tahapan ya. Yang pasti itu tahapan screening dulu, screening dari HR, resume-nya gimana. Terus kemudian kalau udah oke, selanjutnya mungkin dipanggil buat interview atau dites dulu, tes SQL, tes data analisis contohnya. Itu ada. Jadi secara keseluruhan itu tes data analisis, terus interviewnya mungkin tergantung ya. Saya waktu itu interviewnya sampai 2 kali atau 3 kali waktu itu. Jadi interviewnya secara teknis dengan beberapa BI analis juga gitu. Terus interview dengan business usernya, kemudian interview sama leadership. Jadi berbagai macam interviewnya. Nah, itu lumayan prosesnya lumayan panjang, itu bisa sampai 2 bulan gitu secara keseluruhan. Itu sih Kak Sofyan. Oke, ini dibantu jawab juga sama Kak Faisal nih. Katanya harus kenal sama Kak Kristal. Wah, boleh tuh mungkin untuk bisa direkomendasikan juga kali ya. Kak Kristal masalahnya tidak di Gojek lagi nih. Nah, jadi berjuanglah ikut tesnya langsung ya gitu. Oke, apakah ada teman-teman yang mau tanya lagi? Atau kalau teman-teman belum kepikiran pertanyaannya sekarang, belum berkesempatan buat nanya sekarang, nanti boleh langsung tanyain aja di grup Palembang Digital. Di sana juga ada Kak Rashid di grupnya. Oke, mungkin berakhir sudah sesi Q&A kita. Dan dengan berakhirnya penjelasan-penjelasan dari Kak Rashid, berakhir juga workshop kita malam ini. Sekali lagi terima kasih Kak kepada Kak Rashid, luar biasa keren banget. Dan terima kasih juga udah bersedia membagikan ilmunya dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Kita foto-foto dulu buat teman-teman bisa ngidupin kameranya. Oke. Oke, boleh masih ditunggu buat teman-teman buat hidupin kameranya. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mau ngingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang mungkin di sini belum ada yang belum daftar jadi anggota komunitas Patal. Nah, kalian bisa buka dan daftar melalui website palembangdigital.org. Dan juga kalian bisa follow Instagram @palembang_digital untuk lihat konten-konten yang tentunya menarik dan komunikatif.
Dan juga terakhir nih, jangan lupa buat daftar di Sriwijaya Digital Festival pada tanggal 28-29 November. Di sana bakal ada diskusi panel sama tentunya orang-orang yang keren-keren banget. Ada Kak Faisal salah satunya, ada Kak Arif juga, ada CEO Aruna.id, ada juga CEO dari e-fishery dan lain-lain. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah join sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Rashid. See you on next event. Dadah.